Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Shockbreaker, ketemu lagi sama saya di channel YouTube Putra Shockbreaker. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat aja, murah rezeki, terus dipanjangkan umurnya. Semua akhirnya kita bisa berjumpa lagi. Kali ini saya kedatangan paket lagi sahabat Shockbreaker. Ini dari saudara kita, dari abang kita Khairunas. Dia beralamat di Pekanbaru Riau. Ini jauh juga sahabat Shockbreaker. Ini datangnya kemarin udah 2 hari di sini. Baru ini mau saya garap dikarenakan sahabat Shockbreaker kita sibuk juga di bengkel melayani orang-orang yang custom juga. Jadi sekali lagi saya mohon maaf pada Bang Khairunas. Ini belum saya garap, baru ini mau saya garap karena mungkin beliau di sono udah nunggu-nunggu kapan jadinya. Nah, ini dia ngiriminnya barangnya dua paket. Jadi 4 Shockbreaker sahabat Shockbreaker nih ya. Jadi yang satu pasang buat dipasang nanti buat di racking, dia minta di customin. Nanti siap bang, saya customin. Terus yang sepasang lagi nanti minta di customin buat dibikin monoshock. Mau dipasangnya di motor Vario 110 cc. Oke. Untuk langkah selanjutnya, mari sahabat Shockbreaker kita buka bareng-bareng paketnya. Oke, yuk. Oke, sahabat Shockbreaker, yuk kita sama-sama buka paketnya dari abang kita Khairunas. Kita pingin tahu, penasaran nih di dalamnya isinya apa coba. Yuk, oke kita eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini packingannya lumayan tebal banget sahabat Shockbreaker ya. Nah, ini Shockbreakernya punya NMAX. Ini original. Ini yang satunya kayaknya bocor sahabat Shockbreaker, ini bocor. Yang satunya nanti kita sekalian kita servis. Terus yang satunya ini juga nggak bocor kayaknya sahabat Shockbreaker, ini masih pakai. Nanti kita biar lebih detailnya, lebih tahunya lagi, nanti kita buka pernya semua. Nah, ini yang satunya juga sama, punya NMAX all. Terus ini yang satu pantesan berat sahabat Shockbreaker, ini 2 pasang ya. Ini 2 pasang. Ini barangnya udah kita buka. Ini yang satunya bocor juga sahabat Shockbreaker, ini udah ada oli tuh. Jadi yang nggak bocor itu sepasang, yang bocor itu 1 pasang ya sahabat Shockbreaker. Oke, ini paketannya udah saya buka dari Bang Anas dari Pekanbaru. Nanti beliau dia mintanya yang sepasang nanti buat dipasang di racking. Ini menarik juga sahabat Shockbreaker ini. Ini kejutan nih, karena di video kita belum pernah nih yang custom punya NMAX nanti dipasang racking. Nanti kita kakinya kita robah sahabat Shockbreaker. Nanti langkah selanjutnya oke kita bahas. Terus yang ini sepasang lagi dia minta dibikinin buat monoshock. Nah, ini buat monoshock nanti mau dipasang di motor Vario 110 cc. Menarik juga nih sahabat Shockbreaker. Tadinya dual shock, nanti kita jadiin monoshock. Yang ini jadi monoshock nanti pernya kita ganti punya pakai per Vario. Oke, sahabat Shockbreaker, untuk selangkah selanjutnya yuk kita buka dulu pernya, kita keluarin, kita cek hidroliknya. Yuk ikutin Putra Shockbreaker. Oke, sahabat Shockbreaker, kita sekarang mau bongkar per luar ini. Oke, tapi sebelum itu udah dari kemarin udah sahabat Shockbreaker udah ngasih lagi peralatan saya kayak begini cara bongkar per luar itu. Oke, yuk kita mulai aja.
Oke, kita dongkrak biar naik dulu ke atas dia. Baru ini penahan ring pantalan matic kayak begini ya, sahabat subscriber. Oke, kita gunain kunci ring, kunci pas 19 guys. Ini biasa pakai dongkrak, kita putar. Ini lumayan masih keras karena dia masih ada lemnya. Nah. Oke, ini udah kebuka pernya, kita copot juga ininya. Nah, ini sahabat shockbreaker, belum bocor ini, tapi olinya ini kayaknya berkurang karena isepannya ini lembek. Nanti kita buang oli yang ininya, kita buang, nanti kita isi oli yang agak kentalan karena ini nanti buat dipasang di racking, nanti buat pasang di racking. Oke, yang satu lagi. Nah, pernya udah lepas juga. Oke, kita cek ininya, hidroliknya kita copot juga ininya. Nah, ini juga udah kurang isepannya, tapi dia nggak bocor guys. Oke, ini udah kita buka pernya. Nanti kita ini nggak kita ganti seal sahabat shockbreaker karena ini nggak bocor, cuma nanti olinya kita buang, dalamnya kita kuras, nanti kita isi oli hidrolik. Nanti hidrolik shock ini nanti kita bakal custom pakai per Supra warna silver karena beliau mintanya warna silver buat dipasang di racking. Nanti kakinya juga ini menarik juga nih sahabat shockbreaker, nanti kakinya kita ganti pakai kaki repo. Oke, yuk kita buka dulu ininya, murnya nanti kita buka dulu mur ininya, nanti kita ganti juga mur ininya pakai mur punya Honda. Oke sahabat shockbreaker, yuk ikutin. Oke sahabat shockbreaker, nah ini pernya udah kita buka. Sekarang kita mau buka baut ini. Ini jangan dikira dianggap gampang buka mur ini sahabat shockbreaker ya. Nah, ini nanti saya kasih tahu caranya biar si mur ini gampang kebuka. Kadang ada yang susah juga, dia lengket karena di dalamnya ada lem juga ya. Nah, ini untuk pertama-tamanya kita gerenda dulu ininya sahabat shockbreaker. Nah, ininya digerenda dulu karena dia tadinya bekas mekar, dia bekas lebar, jadi digerenda dulu ini sedikit nih, baru nanti ini pakai palu digedor-gedor kayak palu nih. Ikutin kan saya gedor-gedor pakai palu kayak begini sahabat shockbreaker ya. Gedor-gedor pakai palu dulu semua. Nah, putok-putok, nanti dia sedikit-sedikit muter, dia sedikit-sedikit nanti dia muter karena lemnya pada rontok ya kalau digedor-gedor gini. Oh, jangan misalnya pakai tang jepit di sini nanti rusak ininya, asnya rusak. Nanti digedor-gedor aja begini, nanti dia juga dia muter dikit-dikit muter. Oke, nah ini udah muter sahabat shockbreaker. Nah, ini udah muter, baru kita lepas. Nah, akhirnya dia kebuka. Nah, oke, nanti udah kebuka murnya begini, nanti kita bakalan buang oli dari sini, lalu kita bersihin pakai air, nanti kita cat lagi sahabat shockbreaker. Oke, yuk kita langkah selanjutnya, kita buang oli ini. Oke. Oke sahabat shockbreaker, kita mulai pembuangan ini, kita lakukan pembuangan oli yang ada di dalam ini udah kotor banget olinya ya. Nah, terus kita tuang dulu ke sini ke ukuran oli dia seberapa banyak, nanti kita ketahuan kalau ya. Oke sahabat shockbreaker, ini udah kita buka koncelnya, lalu kita tuangin. Ini olinya udah kotor banget, udah hitam.
Nanti kita waktu pengisian lagi, nanti kita bisa nebak-nebak ya ini berapa isinya, nanti kita samain lagi ukurannya. Tapi nanti sahabat shockbreaker, biar lebih mantep lagi isepannya, nanti kita isinya pakai oli yang agak kentalan, karena ini nanti dipakainya buat di motor air racing sahabat shockbreaker. Jadi dia isepan di sininya masih benar-benar mantap. Oke, berarti ini ada ukurannya 60 60 70 60 ml. Oke, ini berarti ini udah tekor sahabat shockbreaker, ini udah berkurang berarti olinya ya. Walaupun dia nggak bocor, tapi dia tetap olinya dia berkurang. Makanya tadi isepannya kurang, yang ke satu olinya juga udah encer banget, udah encer banget. Oke, sahabat shockbreaker, udah kita buang olinya ini. Yuk kita nanti bersihin dulu ininya, kita cuci dulu dalemannya, kita bersihin, baru nanti kita pengisian oli baru. Oke, gitu aja. Yuk ikutin saya terus. Oke, sahabat shockbreaker, kita eksekusi pengisian oli buat di hydraulic NMAX ini. Nah, ini saya kasih tahu, ini olinya udah saya siapin. Ini olinya kalau isepannya pingin lebih kenceng, guys, kita campur, ini udah dicampur pakai oli gardan. Nah, oli gardan udah kita kasih segini. Oli gardannya kita kasih segini, oli gardannya. Terus oli hidroliknya segini. Nah, untuk pengisian seberapa banyak sih ngisinya ini untuk sebelah ini, nah, kita nggak dibatas ukurannya seberapa. Nah, nanti ketahuannya di sini kalau udah kelihatan nanti penuh sahabat shockbreaker, itu udah berarti udah pas ya. Oke, yuk kita lanjut pengisian. Oli ini udah diaduk, ini saya udah diaduk, ini udah kental banget, ini udah kental banget, udah kita aduk, udah kental banget olinya, udah kental banget. Kita mulai pengisian. Oke, kita isi pelan-pelan isinya sahabat shockbreaker ya, karena dia olinya kental. Kita main-mainin ininya biar dia turun olinya. Kita tuang. Kita tutup dulu sahabat shockbreaker, kita dorong asnya ke atas biar si oli yang di sini masuk ke sini ke tabungnya, baru kita tarik. Ini sepannya segini udah kenceng banget, cuma ini masih belum, olinya kita isi lagi biar dia benar-benar terisi. Nah, baru kita tarik lagi. Oke, ini udah kenceng banget ispannya sahabat shockbreaker. Ini kita isi lagi, dikit lagi kita isi lagi. Oke, udah, ini udah cukup olinya, baru kita tutup. Kita tutup. Ini kunci L-nya kita kencengin biar nggak ada bocor. Oke, udah, itu udah, ini udah mantep bener sahabat shockbreaker, isepannya tuh udah cakep banget, udah cukup ini buat ngerem per Supra nantinya. Oke, itu aja. Yuk kita langkah selanjutnya nanti pemasangan per Supra. Oke, nanti saya perkenalkan dulu bahan-bahannya. Oke, sahabat shockbreaker, ini hidroliknya udah kita ganti oli. Ini isepannya udah mantep banget, udah kenceng dia, isepannya udah kenceng banget. Oh, udah mantap. Terus sebelum kita pemasangan per, saya perkenalkan dulu bahan-bahannya karena ini menarik sahabat shockbreaker. Ini
customan buat dipasang di motor RX King. Nah, nggak beda jauh sahabat shockbreaker, cuma perbedaannya hanya bawahnya aja, kakinya yang kita pakai perepo. Nah ini kakinya pakai perepo tuh. Ini kalau pakai punya Supra ketinggian terlalu panjang ya, ini beliau mintanya kakinya perepo sahabat shockbreaker. Ini kaki perepo udah saya siapin jauh-jauh hari. Terus selongsongnya biasa sahabat shockbreaker, selongsongnya udah nggak asing lagi, ini udah kita borin, udah kita bor dari kemarin-kemarin udah kita siapin. Terus ini selongsong yang bawah penahan debu, nah ini udah kita siapin punya bit injection. Nah terus ini per Supranya, per Karisma, ini warna silver udah kita siapin juga, udah jauh hari, udah mulus banget ini udah. Ini udah. Terus dari murnya udah kita siapin juga, mur punya Honda yang biasa, yang punya bit juga ini. Terus stoppernya sama juga punya Honda. Oke sahabat shockbreaker, ini bahan-bahannya udah saya kenalin semua. Semoga sahabat shockbreaker yang di rumah mungkin udah hafal ya. Oke yuk kita langkah selanjutnya, kita rakit dulu. Oke sahabat shockbreaker, kita pemasangan per. Oke yuk lanjut, ikutin saya. Oke sahabat shockbreaker, kita mulai pemasangan per luar. Tapi sebelum pemasangan per luar, saya kasih tahu dulu sama sahabat shockbreaker pertama-tamanya apa dulu yang dipasang. Oke, ini udah saya siapin. Pertama kita pasang ini dulu sahabat shockbreaker, pasang ini dulu. Terus ini murnya udah kita ganti ya, ini gampang masang mur. Ini udah, stoppernya juga udah pakai punya Honda sahabat shockbreaker. Kita masukin dulu ini biar ngepres. Dia biar ngepres, ini udah kita masuk ya. Oke kita masukin per, terus kita masukin selongsong, sekok bawah, penahan debu. Terus kita masukin ring ini punya bit injection. Oke kita dongkrak sahabat shockbreaker biar si ini itu naik ke atas. Oke, di sini yang menariknya sahabat shockbreaker, karena ini mau dipasang di RX King, kita siapin lah ini kakinya punya repo. Tapi sebelum itu biar di sininya deratnya dia pendek, kita supaya takutnya nanti lepas jebol, kita kasih tahu, kita kasih lem power sedikit sahabat shockbreaker supaya nanti dia enggak gerak-gerak lagi. Oke yuk, ini lem powernya udah saya siapin. Kita tetesin, paling 2 tetes aja, jangan banyak-banyak, 2 tetes, kalau enggak 3 tetes. Ini udah kita tetesin, baru kita masukin ininya, biar dia biar dia megang nanti. Oke, pakai kunci 17. Terus ininya pakai kunci L aja. Ini kita tekan yang kencang biar nggak lepas. Oke, ini udah kenceng banget. Kita turunin dongkraknya. Jadi dah. Ini nanti buat dipasangnya di RX King. Ini udah mantap. Oke sahabat shockbreaker, ini shockbreaker NMAX. Nanti buat dipasangnya di RX King udah kita custom. Tadi juga udah kita testimoni, udah mantep banget. Ini udah pernya pakai per punya Supra, udah lentur banget. Terus suspensinya juga udah mantep benar ini. Terus ini tabungnya kan fungsi juga sahabat shockbreaker. Terus kakinya juga pakai punya repo, mungkin agak tinggi sedikit sahabat shockbreaker ya. Ini lebih mantap, pokoknya nanti beliau di sono pakai pokoknya enak, mau sendiri mau boncengan dijamin nggak oleng. Terus nanti kita kasih bosing atasnya ini, kalau buat RX King dia biasanya bosingnya gede, nanti kita kasih di sini sahabat shockbreaker, jadi beliau nanti di sono udah tinggal pasang aja. Oke itu aja yang saya kasih tahu sahabat shockbreaker yang dimana aja berada, silahkan mau seperti beliau begini, mau buat
dipasang di racking, silakan kirim hidroliknya aja. Mau di custom buat motor apa, silakan request dan silakan hubungi saya kontak personil. Oke, sahabat Shockbreaker, itu aja, semoga bermanfaat dari Putra Shockbreaker. Bagi sahabat Shockbreaker yang sudah menonton video saya tadi, silahkan di like, di komen, and di subscribe. Apabila ada yang belum dimengerti, paham, silahkan komen aja, nanti insya Allah kita balas. Oke, itulah beberapa cara custom buat di motor racking dari Putra Shockbreaker. Semoga bermanfaat. Terus nanti video next selanjutnya kita bikin customan, ini bikin customan NMAX juga sahabat Shockbreaker. Ini bakal kita jadiin monoshock karena mau dipasang di motor Vario. Oke, nanti video next selanjutnya ikutin terus channel Putra Shockbreaker. Nanti hari ini kita nggak keburu bikin videonya, nanti kita besok kita lanjutkan video bikin Shockbreaker monoshock buat di Vario 110. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu per.